Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertemuan pada malam ini merupakan remedial meeting. Ya. Jadi pertemuan perbaikan digunakan untuk memperbaiki pemahaman dan mengoreksi kesalahan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa share screen juga. Jadi langsung dipandu. Kita coba. Ini multiple share screen ya. Silakan Pak Fajar untuk share screen. Kita cek teknis dulu. Share screen. Saya share screen yang ini. Oke, testing. Nah, ini. Udah bisa ya, Pak? Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa Pak Fajar? Ini saya pakai laptop. Iya. Agak lambat, Bung, koneksinya. Koneksinya agak lambat. Oh gitu. Nah, ini saya share screen. Belum Ya, jadi kemarin kan ada yang unstabil, tidak stabil internetnya. Kemarin itu kan ada yang banyak tanya, Pak ini kok terlalu bulat ya gitu. Terus akhirnya saya mencari solusi yang lebih simple dan yang lebih ringkas, itu saya buat portable gitu, Pak. Portable dan langsung saya buatkan tadi sore ini. Saya buat rekaman hanya cukup waktu 13 menit untuk membuat boot Telegram yang diisi oleh OpenAI atau ChatGPT plus menggunakan Python. Jadi ini cuma 13 menit. Sudah bisa terlihat Pak ya share screen-nya? Bisa. Nah, jadi itu langsung dalam waktu 13 menit durasi video ini yang saya tampilkan ini mulai dari awal untuk pembuatan bot Telegram sampai selesai nggak bisa dipakai. Jadi hanya saya ringkas menjadi 13 menit dengan kecepatan normal. Tidak saya cepet-cepetin ya, normal-normal biasa. Jadi ini saya ulang untuk membuat dari awal, namun nanti akan menggunakan Python-nya itu Python portable. Jadi ini mulai dari awal saya buat misalnya bikin new bot-nya. Jadi langkahnya cuma 3 kan sebenarnya. Langkah pertama itu membuat botnya. Langkah kedua kita buat API-nya atau token. Nah ini tanpa sensor ini. Nanti saya hapuskan, sudah aman aja, bisa di copy. Nah ini saya berikan contoh, kita copy tokennya. Jadi ini kecepatannya masih normal dan santai-santai saja. Yang sudah di copy tokennya kita buat teks dokumen untuk menyimpan token yang kita buat. Nah ini kita beri nama token file baru ini, lalu kita tulis, agak lupa, kita ketikkan sesuai dengan tokennya. Ini token Telegram, bisa tulis saja token Telegram dan saya paste atau tempel dari sudah copy tadi atau salin. Untuk di save, simpan. Pak Fajar, suaranya putus-putus Pak.
minimize. Terus saya lanjutkan ke Telegram lagi. Saya tunjukkan ini botnya saya yang sudah buat tadi @pakfajar_bot. Nah, ini nama bot baru saya lagi barusan bikin. Ya Pak. Wah ini internetnya. Kita coba botnya sudah berjalan. Nah untuk berikutnya langsung saja ke blog yang sudah buat. Nah itu yang seperti biasa iJournalku, terus ke Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya Pak Fajar terlempar. Bentar Bu ya, saya telepon Pak Fajarnya. Oh sudah masuk. Yeah. Halo Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Mungkin Bapak Ibu mau sharing permasalahannya, monggo. Ya, Bu Samiati. Tidak apa, maaf. Oh, iya. Bentar sambil nunggu Pak Fajar terkonek. Halo Pak Fajar. Kok keluar? oh dia ini karena terputus ini sinyalnya ini. Ye, ditunggu. Ye. Assalamualaikum. Sepuluh belas ya, anu. Monggo Bapak Ibu sharing pengalaman, barangkali
mau menceritakan kendala-kendalanya atau temuan-temuan yang dihadapi di pelatihan ini? Gimana Bu Rukmi? Pak Rujito, Bu Tuti, Bu Sugeng, Bu Lisnur, Bu Samiati, Pak Jaki. Oke, mohon maaf tadi sempat koneksinya terputus. Jadi yang saya kirimkan di WA itu adalah video di YouTube yang barusan saya sharekan juga. Jadi untuk melihat kembali bisa dilihat di link tersebut atau bisa langsung lanjutkan lagi, Pak. Gimana? Monggo Pak, dilanjutkan aja. Saya coba, Pak ya. Jadi jalurnya ini nanti bebas Pak ya, karena ini remedial, jadi nanti langsung ditanggapi aja Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada pembatasan, mikrofon bisa aktif ya. Iya, langsung. Sewaktu-waktu langsung aja, jadi langsung troubleshooting ya. Ya. Seperti itu Monggo, ya. mungkin ada yang kurang jelas, langsung aja kita saling bisa tanya dan menjawab. Mungkin bisa saya bantu untuk menjawabnya juga. Monggo Bapak Ibu, di WA itu videonya sudah saya bikin. Sudah jadi sama dengan video yang tadi saya sharekan itu. Dan untuk mempermudah itu bisa menggunakan yang sambil saya lanjutkan Pak ya. Jadi yang saya share screen punya saya aja sambil menunggu yang ada yang pertanyaan mungkin. Saya lanjutkan dulu share screen. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau belum ada saya lanjutkan aja. Belum ya, saya lanjutkan. Tadi sudah sampai dari sini. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi bedanya yang di sini itu saya menambahkan ini portable Python 3.10 tujuannya supaya lebih cepat. Jadi setelah di-download, diekstrak, langsung bisa dipakai tanpa diinstal, tanpa dipindah-pindah, move atau dipindahkan ke folder lain-lain, nggak perlu. Jadi langsung diunduh. Oke, langsung bisa diunduh ini.
yang tadi saya share juga. Jadi file ini, file yang baru saya share sore tadi juga langsung saya kirimkan ke WA, besarnya hanya 85 mega. Jadi masih di bawah 100 mega, masih kecil. Ini saya download. Nah, kalau sudah download, maka saya buka folder tempat downloadnya, yaitu di show foldernya. Nah, ini filenya dalam bentuk WinRAR. Saya ekstrak atau zip. Ini kita klik kanan ekstrak. Nah, karena dia sifatnya portable, saya beri tulisan portable nama filenya, sehingga dia tidak perlu pakai proses install next nggak pakai. Jadi dia langsung bisa dipakai. Oke, ini langsung bisa dibuka, diklik foldernya, dibuka lagi. Nah, di situ ada idle atau idle launcher, itu tinggal double klik aja. Oke, tampil putih seperti ini. Klik pada file setelah ini. Oke, file, buka open. Kemudian kita cari file open AI-nya. Nah, ini namanya robot.py atau robot gitu aja sih. Klik open. Nah, ini langsung kita masukkan. Nah, kita buka teks token yang kita buat tadi. Ada 2 token kan? Token Telegram dan token OpenAI-nya. Nah, dari OpenAI misalnya, nah, tinggal masukkan aja, copy paste ke tempat. Nah, ini misalnya OpenAI ini tokennya, kita copy. Nah, ini yang ada tanda petiknya nggak usah dihilangi hanya XX-nya saja, di paste. Jadi tetap ada petik sebelum dan sesudah tokennya. Sekarang yang Telegram ini ada token Telegramnya, kita copy paste aja, copy, terus ini ada yang XX ini kita seleksi, terus kita tempel atau kita paste, tetap ada petiknya sebelum dan sesudahnya token, tinggal di save dan kita jalankan, klik di run. Ya, di save dulu. Oke, kita lihat yang terakhir, yang ketiga ini nama botnya ya. Jadi nama bot ini kita lihat kembali lagi ke Telegram kita, Telegram bot yang sudah dibuat tadi. Nah, kita klik, itu ada namanya add sesuai dengan yang kita buat, add Pak Fajar bot yang saya buat ini. Nah, kita ketikkan di situ, tambahkan add Pak Fajar bot. Oke, Pak Fajar bot. Nah, sesuai dengan nama yang dibuat oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Oke, jadi ini kita tulis juga di telepon Telegramnya bahwasanya nama botnya itu adalah @PakFajarBot. Kita simpan, save. Sudah selesai, tinggal dijalankan aja, run modul. Nah, ketika dia seperti ini, oke, ini kita langsung bisa jalan. Robotnya sudah bisa hidup. Kita coba saja dengan ketik garis miring ask. Misalnya, Assalamualaikum, apakah dia bisa berjalan? Kita coba saja. Nah, ini mungkin butuh waktu beberapa detik. Mungkin bisa jadi kalau paling lama bisa 5 menit sudah bisa jawab. Nah, kalau misalnya ada bahasa Inggris, bentar. Internetnya masih kelihatan, Pak ya? Nyambung ya? Nah, ini kan bahasa Inggris. Kasih keterangan lagi. Garis miring ask. Terus dalam bahasa Indonesia aja ya. Gitu. Langsung kita kirim. Kita tunggu jawabannya. Tentu saja saya siap menjawab dengan nada lucu. Kenapa nada lucu? Karena kita tulis nada lucu di dalam Python-nya itu biar dia tidak terlalu kaku. Kalau mau serius tinggal tulis saja serius gitu. Dia benar-benar customable. Mau dibuat serius bisa, dibuat guyon-guyon juga bisa. Nah, ini misalnya gimana supaya saya terlalu bersemangat tapi kurang nih. Saya mengirimkan apa? Nah, itu ya udah, coba kasih makanannya enak terus di kelas biar murid-muridnya semangat belajar sambil ngemil, atau juga bisa. Jadi ini setting yang dulu saya gunakan adalah
setting robotnya itu kita buat lebih luas gitu aja. Nanti berikutnya kita bisa saya ajarkan untuk mengganti modenya atau mengganti karakter robotnya itu bisa. Nah, ini misalnya masih bahasa Inggris, ini nanti apa namanya bisa kita setting sebenarnya. Nah, kalau mau menutup itu di yang warna biru ini disebut X. Nah, ini dia. Kenapa dia kok masih lucu? Karena di situ ada tulisannya lucu dalam bahasa Inggris. Answer with funny. Nah, pasti dia akan bahasa Inggris. Nah, supaya di bahasa Indonesia tulis saya jawab dengan ada lucu koma spasi tetap ada petiknya. Terus di save dulu, baru di run. Oke, run. Ya cukup waktu 12 menit sudah selesai bikin chatbotnya. Mungkin gitu aja. Mungkin Bapak Ibu silakan ada yang mungkin kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Nah, Gimana Bapak Ibu? Sudah disederhanakan oleh Pak Fajar programmernya. Sangat simpel, 12 menit selesai. Yeah. Oke. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang dikumpulkan adalah hasil screenshot daripada komunikasi Bapak Ibu dengan bootnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini di screenshot bisa dikumpulkan. Nah, nanti dikumpulkan di LMS yang sudah di pelatihan ya. Nah, cara screenshot kan Bapak Ibu sudah jago-jago kan ya. Nah, tinggal di itu. Atau di foto juga boleh. Hasil dialognya ini dikirimkan. Monggo. Yang penting tidak menyulitkan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Share screen saya tutup. Biar tidak. Nah, oke. Monggo Bapak Ibu. Iya Pak, saya Bu Lisnur Pak. Pak Fajar itu kan bootnya itu kan bahasa Inggris. Nah, iya. Mohon maaf, saya ini sama sekali nggak ngerti Pak bahasa Inggris. Oh, seandainya ya, saya dengarkan dulu Bu. Ya. Ya, seandainya saya menulis dengan serius, begitu dia menulis serius dengan bahasa Inggris, saya nggak ngerti Pak apa yang dijawabnya itu. Terima kasih Pak Fajar. Langsung bisa saya jawab Pak Bambang ya. Langsung aja Pak. Ya, jadi gini Bu, dia itu kita anggap benar-benar kayak manusia. Artinya ketika ada tulisan bahasa Inggris kita kan nggak ngerti ini ngomong apa ke bahasa Inggris. Ya Ibu langsung ngomong aja, diketik. Kalau itu kan ada garis miring ASK, baru bilang gini, kamu kok pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa Indonesia aja. Nanti dia langsung menjawab dengan bahasa Indonesia. Jadi AI itu akan menyesuaikan dengan majikannya. Majikannya itu siapa? Yaitu manusia. Karena AI fungsinya adalah sebagai pembantu, manusia sebagai majikannya. Itu. Jadi kalau Ibu bilang bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Inggris, langsung dia akan menjawab dengan bahasa Indonesia secara otomatis gitu aja. Gampang kok. Terima kasih Pak Fajar atas pencerahannya. Iya Bu, sami-sami. Saya akan coba. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan lagi? Praktek langsung nggak masalah. Praktek langsung. Ini praktek langsung. Tak otak. Ya saya ikut. Bapak Ibu kalau mau praktek sambil share screen juga boleh. Monggo, silakan. Karena Bu, 12 menit sudah selesai kok. Tenang saja, Kak susah. Pak aku ayo coba itu lumasan Mas. Mau kepikir berarti enggak? Pinggir ini. Soalnya
Diambil di pooling ya, Bapak Ibu. Saya ngirimkan pooling. Silakan di polling. Mana tadi? Saya coba share screen yang tadi kan video. Kalau ini saya share screen yang real time yang sekarang terjadi di komputer saya. Bentar, mana tadi? Ini dia. Ini share screen yang real time. Nah, ini real time. Nah, misalnya kan kalau misalnya dalam bahasa Inggris ya, kita ketik aja garis miring ini ASK. Ngomongnya tulisnya salah-salah sedikit itu nggak apa-apa. Jadi dia karena sudah punya kecerdasan untuk membedakan dan membetulkan, mengkoreksi secara otomatis. Nah, ini sedang proses, ya kan? Maaf ya, saya AI, jadi nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia yang lucu-lucu. Tapi kalau kamu mau nanya sesuatu ya silakan aja. Ini kan dia pakai bahasa gaul ini, nggak pakai bahasa baku aja. Gitu. Saya siap menjawab. Nah, ini kenapa kok tersetting seperti ini? Karena di skripnya Python yang tadi itu, saya coba buka yang Python yang tadi. Sebentar, saya tutup screen, saya pindahkan screen yang lainnya sebentar. Ini komputer saya, laptopnya juga agak lambat. Mana tadi? Ini. Oke, share screen sudah saya tutup, saya pindahkan ke file yang portable tadi itu yang sudah saya ekstrak. File portable. Nah, ini dia. Ini portable. Pak Fajar, ada permintaan, Pak. Tolong diulang untuk yang edit apa? Ya. Python ketinggalan itu, Pak. Ya, ini saya coba share screen. Ya. Modul mana tadi? Ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi yang tadi kan ini file portable tadi. Ya kan? Nah, ini klik kanan, ekstrak, klik kanan ini. Ini laptopnya lambat ini. Terlalu banyak saya isi program sampai lupa. Nah, klik kanan, diekstrak kan. Ekstrak itu bisa pakai 7-zip ini, ekstrak portable ini, atau pakai ekstrak, terserah ekstrak apa, pokoknya diekstrak ini. Nah, kalau sudah ekstrak, nanti hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita buka lagi foldernya. Terus, nah ini kan ada ide launcher, idle. Nah, idle launcher. Ini kita buka aja 2 kali klik atau double klik. Saya ulangi. Ntar ini double klik launchernya ini. Nah, kalau misalnya di sini terlalu jauh tempat filenya itu bisa dibuat shortcut aja sebenarnya. Sambil menunggu launchernya jalan. Ini kemampuan laptop lambat ini. Nah, ini bisa saya buat shortcutnya ya. Send to, nah ini membuat shortcut biar langsung masuk ke desktop. Nah, ini kalau tadi sudah 2 kali klik atau double klik, dia sedang berjalan, tapi lambat di komputer saya. Kalau komputer PC lebih cepat biasanya. Kalau komputer yang laptop ini, saya mesti agak harus bersabar. Nah, ini sedang OTW proses, masih berjalan. Oke, masih prosesnya agak lama. Nah, tadi kan sudah klik kanan, bikin shortcut kan, klik kanan, ini send to desktop, ya kan, diklik. Nah, otomatis kalau kita mau ke sini lagi, nggak usah jauh-jauh nyari folder yang banyak ini, langsung kita ke depan. Nah,
ini sudah ada shortcut-nya di sini. Nah, ini di klik. Nah, itu harusnya sudah mulai muncul. Ini agak lambat. Nah, ini dia. Barusan muncul. Baik, ini klik file, kita buka, open. Nanti ada folder, saya tunggu sebentar. Ini folder tambahan namanya, sudah saya buat tambahan memang. Terus ini open main, 2 kali klik, open main. Nah ini klik robot ini, robot, 2 kali klik. Tidak bergerak Pak Fajar. Apa Pak? Tampilan tidak bergerak. Tidak bergerak. Yeah. Oh iya, sebentar. Share screen-nya ini, sebentar. Share screen-nya ini saya masih coba share screen, pakai screen aja Pak, bukan per jendela tapi screen. Iya, share screen aja. Jadi begitu Pak Fajar nanti pindah-pindah jendela, otomatis ter-share. Iya Pak, ya Pak. Ini saya nyari mana tadi, sebentar. Sebentar, tadi saya pindah jendela ini. Oh ini news share ini. Coba pakai screen biasa aja. Ya maaf. Iya. Nah, kelihatan Pak ya? Oke. Coba diklik. Kelihatan. Kelihatan Pak ya? Iya, kelihatan. Harusnya screen memang, kalau screen pindah-pindah. Iya, ini suasana malam di tenda. Ya. Jadi yang klik kanan terus new shortcut itu dia akan membuat tampilan di kelas seperti ini. Saya ulangi ya, jadi klik file, open, pilih tadi tampilan awalnya nggak di sini. Tampilan awalnya itu sebentar ini saya tidak terbiasa. Tampilan awalnya itu dia di sini kan, portable Python. Tambahan, pokoknya pilih tambahan terus open main. Kemudian ini ada open main. Nah ini ada robot ini, robot.py. Saya buka robot.py-nya. Nah robot.py seperti ini tampilan awalnya. Kalau belum diedit ini masih kosong, masih XX, masih belum terisi oleh token yang OpenAI-nya. Terus yang Telegram-nya juga sama, masih kosong XX gini. Terus nama bootnya atau nama Telegram robotnya itu belum diisi juga. Nah, kalau mau memberikan serius itu di model ininya, personality namanya. Personality, mana person? Ini, boot personality. Jadi ketika dia answer infinite tone, nah artinya itu kan jawab dengan mode lucu-lucuan gitu kan. Mode yang menghibur gitu maksudnya. Nah, kalau mau serius ya answer in a serious tone gitu. Nah, kalau terserah mau dibuat mode karakternya apa, itu karakter customnya, mengcustom karakter itu ada di ini personality. Dan nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga ngerti. Jadi jawab dengan gaya elegan, maka dia akan benar-benar serius. Nah, di save terus di run. Nah ini kebetulan kan belum saya masukkan, dan ini yang saya nyalakan ini Python yang saya aktifkan itu pakai komputer yang ada di sekolahan sebagai servernya. Jadi yang nyala 2. Ini tapi menyala masih 1, yang 1 kan di dalam rumah sini. Tapi belum saya nyalakan. Nah, yang 1 sudah nyala di sekolah. Jadi kalau saya nyalakan harus pakai remote ini, AnyDesk. Tuh. Tapi di sini pakai shortcut Ctrl+F ya untuk mencari itu. Nah, itu garis miring ASK. Nah, kalau misalnya pengen nggak pakai ASK, garis miring ASK, tinggal ya garis miring ASK, tapi ini di close dulu sebentar. Ini di close. Ini di close.
Oke. Halo? Mohon maaf, koneksinya terputus lagi. Jadi saya kembalikan lagi. Jadi yang tadinya Ctrl Z ini. Nah, ini as ini kalau kita hapus ini, nah nanti kalau chatting Screen-nya sama belum robot. ada. Oh Share iya, screen-nya belum sebentar. ada. Iya Pak, saya ulangi lagi. Sebentar, mana tadi? Share screen. Sebentar, maaf. Sebentar. Share screen. Ini saya boleh. Nah, ini share screen. Nah, ini sudah saya share screen lagi. Nah, jadi untuk menghilangkan, untuk kalau kita chatting dengan bootnya nggak pakai garis miring ASK ya, tinggal dihapus yang bagian ini, garis miring ASK, dihapus, simpan, file, save. Nah, klik run. Nah, nanti untuk berikutnya kalau sudah simpan seperti ini, maka dia nggak pakai ASK. Terus kalau untuk menampilkan gambar di bootnya itu, supaya dia membuat gambar, itu harus garis miring IMG, karena di sini kan ada sini, ini nggak saya ganti. Langsung saya coba aja ke mana itu, ke Telegram. Oh, Telegramnya kebetulan tertutup ini, terhapus. Oh iya, Telegramnya masih belum saya buka lagi ini. Telegram. Nah, ini laptopnya sangat lambat sekali. Telegram web. Nah, itu bisa dibuat juga untuk menghasilkan gambar. Tapi kalau untuk gambar yang hasil dari di sini itu masih belum memuaskan. Kalau mau AI yang menggambarkan gambar yang lebih bagus lagi, itu bisa menggunakan Midjourney, atau yang kalau Midjourney kan berbayar. Untuk yang masih gratis atau free itu namanya Leonardo.ai atau .ai. Leonardo.ai itu untuk membuat gambar yang digambarkan oleh AI. Nah, jadi ini kalau untuk membuat gambar, sebentar, saya ketikkan @fajar. Nah, kalau membuat gambar garis miring IMG, nah itu diketikkan, kita bayangannya seperti apa, istilahnya apa yang kita ketikkan dari bayangan itu istilahnya promptnya seperti apa. Misalnya saya mau gambar rumah kaca misalnya, kalau dikirim maka robotnya akan membuat gambar rumah kaca. Jadi ASK ini tempatnya tadi itu, IMG juga tempatnya tadi itu. Nah, kalau misalnya susah untuk mencarinya, itu pakai pencarian itu. Kalau pencarian di shortcutnya di keyboardnya itu CTRL F. Nah, itu langsung dia akan cari. Misalnya garis miring IMG, enter. Dia mencari. Ulang lagi, Ctrl F, IMG, find next. Nah, otomatis dia akan mencari sih. Hanya nama saya sendiri atau yang bintang-bintang tadi itu kan pasti harusnya kembali ke atas. Kalau nggak bisa berarti ini pilih up terus find next. Oh, nggak ada yang bintang-bintang ternyata. Yang bintang-bintang masih itu yang disensor ini. Yang paling atas itu saya kembalikan ke atas. Nah, jadi ini bintang-bintang bukan bintang tapi XX. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan token yang sudah dibuat. Ya, itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk membuat boot ini hanya butuh waktu 12 menit sampai 15 menit sudah jadi. Gitu. Silakan dijawab. Mungkin ada yang kesusahan, monggo Bapak Ibu. Mbakku makan.
Kalau ada Silakan kesulitan Bapak bisa Ibu. di-share. Monggo. Gimana Bu Fat? Apakah sudah tercerahkan? Insya Allah sudah. Iya, Sudah. cuman begitu saja kok Bu. Cuman 12 menit selesai Bu ya jadi. Ayo Nah, iya jadi diisi apa? Ini nanti Pollingnya ada diisi ya. rekamannya kan? Ada. Ini direkam. Ya, ya wes bisa Direkam untuk dipelajari Pak Fajar, sebentar jangan 10 menit. khawatir. Nanti untuk kayaknya akan diburamkan. Akan diedit videonya. nggak usah diburamkan Oke. juga nggak apa-apa Pak. Nanti saya ganti, saya hapus itunya lewat. Oh gitu ya sudah. Ya, iya, jadi nggak perlu Siap, dengerin. siap. Ya. Baru 6 orang ini yang isi polling. Dari 16 orang, ayo segera di polling. Ini hasil dari gambaran AI-nya ini masih belum memuaskan. Saya tulis gambar rumah kaca IM. Misalnya saya ketik ini. Nah, ini waktu saya jelaskan, ini internetnya kok nggak stabil. Waktu saya jelaskan ke, bentar. Masih dengar suara saya? Halo? Masih. Ya, jadi ketika Masih saya suaranya. memberikan penjelasan kepada anak-anak siswa di kelas kami itu, ada yang tanya, Pak, coba Pak tanya Pak, kalau AI-nya atau robotnya bisa nggak tanya cara cara melupakan mantan, cara melupakan mantan. Nah, ya saya coba dulu ya. Gitu. Ternyata jawabannya ya masih bagus lah, masih positif. Gitu. Walaupun tetap namanya sebuah produk atau sebuah ciptaan itu pasti akan ada ini ya, ada kekurangan. Mas jawab Mas. Ini jawabannya. Nah, kalau punya jawaban kan token API Telegram, Boot Telegram maupun OpenAI, kalau Boot Telegram dari apa Boot Father ya, sedangkan untuk API-nya lagi, maka dia akan membuat jawaban. OpenAI ada di API-nya OpenAI ya. Ya, ada keterangannya AI, OpenAI, Telegram ya Telegram kan sudah ada di keterangan ininya, skripnya. Nah, ini jawab. Mungkin kamu coba menghilangkan semua kenangan dengan foto-foto HP, jangan di stalker itu jawaban. Kamu bisa mencoba menemukan hobi baru yang bisa membuat kamu sibuk melupakan mantan kamu. Bahkan ini juga saya kemarin coba, kalau guru-guru di sekolah swasta itu bingung dengan PPDB. Nah, itu juga gitu kan. Gimana cara PPDB dapat murid? Nah, kita perkecil sebagian share jam kotak, internetnya masih stabil. Halo, apakah suara saya terdengar? Masih terdengar Pak, meskipun putus-putus. Oh, terdengar. Soalnya di sini ada tulisan reconnecting gitu, berarti Reconnecting ya berarti internet. Jaringannya Pak Fajar yang lagi ini enggak di sekolah entah Pak? Ya, jadinya ini Pak Fajar di rumah. Pak. Di rumah. Iya, di rumah. Di rumah. Nunut lagi rumah saudara. Ini jawabannya. Tinggal keren terus bikin aja yang iklan itu. Jadi sebenarnya ada penjelasan dari yang lebih detail tentang tutorial untuk settingnya itu atau karakternya itu. Kemarin saya menemukan link sumbernya yaitu di GitHub tulisannya.
Nah, itu ada di Pak Fajar, sebentar, saya GitHub cari. itu untuk programmer Pak Fajar. Ya, Pak. Nggak usah dijelasin di sini, nanti malah bingung. Jadi Ya. nggak usah Oh ya, dibahas Pak. saja, Nggak nggak usah deh. usah dibahas. Wes, Jadi itu pada aja. nanti bikin bingung. Bapak Sudah. Ibu sudah dibuatkan shortcut yang cukup mudah dari Pak Iya, wes, Fajar, jadi. ya. Ya, Ya. nanti untuk GitHub itu masuk ke Iya. ranah programmer, Ya, saya Pak. nggak nambah-nambahkan lagi gitu aja. Nanti tambah bingung, ya. Jadi nanti untuk Ya, Bapak Ibu itu yang tingkat memang apa istilahnya fans. pengen berkembang Kalau menjadi seorang saya, programmer, Pak. bisa japri Pak Fajar ya. Jadi supaya enggak membuat Bapak Ibu yang lain tambah bingung gitu ya. Iya. Nah, dan kelihatannya ini Pak Fajar, kelihatannya Belibet dari ini insya Allah ya. sudah jelas Pak dan sudah paham. Dan nanti kalau Ya, semisal ada yang alhamdulillah. kurang akan kita lihat di YouTube gitu. Ya, Gimana oke, Bapak Ibu? siap. Jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti diakhiri aja supaya Pak Fajar juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Gimana? Silakan diketik di chat. Iya, Bu Yulita. Pak, mohon nanti kalau ada kesulitan nanti Siap, bertanya siap. Pak, ini agak sedikit bingung dikit. Ini sudah disederhanakan kok Bu. Langkahnya sudah tidak terlalu banyak. Pakai portable artinya Bapak Ibu tidak perlu install Python. Tidak perlu install Python, cukup dibuka aja, di running aja. Oke, siapa? Nanti saya pelajari lebih lanjut. Ini nanti video remedial ini akan ditayangkan lagi Bu di YouTube ya. Dan nanti bisa diakses Bapak Ibu. Jangan lupa, jangan malu untuk bertanya ketika masih belum tuntas ya. Kalau masih bingung itu tandanya Bapak Ibu lagi belajar. Kalau nggak bingung itu yang malah susah gitu nanti. Ya. Pak, matur suwun. Sama-sama Bu Yulita. Yuk, bagaimana Bapak Ibu? Silakan ketik di polling ya, dipilih pollingnya. Masih 8 orang yang mengisi polling. Monggo di polling. 17 orang. Dari 17 orang ini sudah tidak ada pertanyaan kah? Nah, ini 9 sudah tambah. Ya. Saya ini mau lihat pollingnya di mana ini. Nah, ini saya tampilkan pollingnya. Oh, ini. Kelihatan enggak pollingnya? Enggak kelihatan, Pak. Oh, enggak kelihatan. Oke. Hasil pollingnya sudah kelihatan, Bu? Enggak kelihatan juga? Belum, Pak. Oh, belum. Masih 10 orang. Masih 10 orang. Ya, saya tak belajar caranya untuk memperlihatkan hasil pollingnya bagaimana. Ini masih 10 orang yang menjawab. Oke, terima kasih Pak Zaki. Yang buat mau pamit, silakan pamit. Karena ini memang pertemuan remedial buat mengatasi permasalahan. Baru 10 orang. Oke. Dari 15 orang. Oke, kelihatannya sudah Pak Fajar. Coba saya end polling. Nanti bisa tampil enggak ya? Oke. The result. Nah. Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Hasilnya jelas 60%. Cukup jelas 40%. Ya. 40%. Nah, berarti tidak ada yang kurang jelas Pak Fajar. Iya. Iya, pakai portable soalnya. Iya. Nggak pakai install. Iya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena sudah tuntas, berarti langkah kedua yang bisa kita layani dengan Zoom meeting remedial sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal Bapak Ibu untuk mencoba lebih detail lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Dan untuk yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk tugas sudah jelas ya. Screenshot dialog Bapak Ibu dengan booth Telegram Bapak Ibu sendiri. Di situ ada namanya Bapak Ibu di booth-nya. Itu nanti menunjukkan bahwa Bapak Ibu akan lulus dari diklat ini. Gitu ya. Jadi tidak perlu merunning booth-nya Bapak Ibu. Jadi running booth Bapak Ibu ketika mau chatting aja. Dan itu nanti Bapak Ibu akan lebih fleksibel ketika nanti melayani siswa. Seperti jam kerjanya mulai jam sekian sampai jam sekian, itu juga bisa di running. Nah, seperti itu. Demikian Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kegiatan akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.